Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih telah menyaksikan video kami. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan membahas seputar gangguan ataupun permasalahan yang terdapat pada bagian sekitaran bahu. Dimana pada kali ini gangguan yang terdapat pada bahu ini bukan murni dari bahu, melainkan adanya gangguan dari bagian lengan kita bagian depan, ya, namanya tendinitis bicipitalis. Jadi ada otot bagian depan kita ini namanya otot bicep. Dia mempunyai tendon ataupun pengikat yang menyambung sampai kemari. Dimana orang-orang dengan gangguan tendinitis ini biasanya merasakan ataupun mempunyai keluhan nyeri pada bagian bahu bagian depan ini. Jadi adapun penyebab-penyebab terkait cedera dari tendinitis bicipitalis ini bisa dikarenakan benturan, kemudian yang lain juga bisa disebabkan karena adanya gerakan yang berulang, contohnya gerakan throwing ataupun gerakan melempar. Gerakan melempar yang bagaimana? Contohnya melempar seperti ini pada atlet-atlet, ya, atlet pelempar, dan juga bisa karena adanya gerakan melempar dari tolak peluru, ya Bang, ya. Jadi pada atlet tolak peluru juga cenderung lebih besar untuk terkena penyakit ini. Meskipun penyakit ini jarang, tetapi pada kali ini kami akan membahas, siapa tahu di antara teman-teman ada yang merasakan nyeri seperti ini. Jadi pada pemeriksaan kali ini kami akan membagikan beberapa pemeriksaan dan juga edukasi yang akan kami bagi. Yang pertama, pemeriksaan yang akan kami bagikan itu ialah Abbott-Sander test. Jadi Abbott-Sander test ini memeriksa ada tidaknya gangguan pada bagian tendon bicep kita, di mana ini bisa menegakkan diagnosa kita terkait ada tidaknya tendinitis bicipitalis, di mana pada tes ini akan cenderung untuk memeriksa ada tidaknya seperti snapping ataupun seperti pergerakan atau subluksasi dari tendon bicep ini. Jadi tendon ini bisa juga seperti kurang merekat pada otot, pada tulang kita. Jadi sehingga dia dapat menimbulkan nyeri pada setiap pergerakan-pergerakan. Dimana tes Abbott-Sander ini kita langsung contohin. Jadi lengan penderita yang akan kita periksakan itu kita sing-singkan dari baju. Jadi biar kita leluasa memeriksanya bagian kanan dan kiri, ada tidaknya kemerahan atau mungkin justru adanya atrofi atau pengecilan otot dari bagian yang sakit atau yang nyeri. Kemudian kita boleh mempalpasi di bagian bahu bagian depan ini, memeriksa, meraba, sembari kita menginstruksikan tangan untuk dibuka seperti ini atau eksternal rotasi. Sembari kita menginstruksikan untuk mengangkat sampai 120 derajat. Yuk, angkat dulu. Nah, pada gerakan ini kurang lebih 120 derajat, kita perlahan-lahan membuat lengan seperti gerakan internal rotasi, gerakan menutup. Nah, pada gerakan ini kita boleh meraba di bagian sini ada tidaknya gerakan ataupun pergeseran dari tendon bicep. Nah, kemudian menurunkan pelan-pelan. Biasanya orang dengan gangguan tendinitis bicipitalis ataupun yang tendonnya sudah bergeser itu, ataupun mungkin kurang merekat akibat cedera, itu biasanya akan terasa seperti bunyi plok-plok, kurang lebih seperti itu, dan biasanya ada rasa nyeri pada saat dilakukan gerakan seperti tadi. Kemudian gerakan yang kedua itu ialah palm up test. Palm up test ini merupakan salah satu tes untuk memeriksa ada tidaknya gangguan tendinitis bicipitalis, yang dimana bisa juga dikaitkan bisa dibilang tendinitis dan juga bisa dibilang paratendonitis. Kenapa paratendonitis? Karena di bagian bicep ini ada celah-celah, ya, antara tendon dan juga kemungkinan antara bicepnya atau gelendong ototnya, kemungkinan juga persambungan antara tendon dengan tulangnya. Jadi antara persambung-sambungan itu bisa dibilang paratendonitis. Cara pemeriksaannya itu kita menginstruksikan untuk meluruskan lengan dengan gerakan membuka ataupun supinasi 90 derajat. Pada gerakan ini kita memposisikan posisi abduksi sembari dibawa ke posisi kurang lebih 30 derajat fleksi. Nah, pada gerakan ini tangan pemeriksa menahan di bagian sini, kemudian menginstruksikan kepada penderita atau orang yang akan kita periksa untuk menutup lengannya. Yuk, tutup lengannya. Ada nggak nyeri? Tidak. Nah, ini cara pertama. Cara berikutnya kita boleh memeriksa
dengan cara memegang di bagian sini untuk memeriksa ada tidaknya gangguan daripada tendonnya tadi lagi. Yuk putar yuk. Ada nggak nyeri? Nggak ada ya. Biasanya orang dengan gangguan tendinitis bicipitalis ini ataupun paratendonitis di bagian tendon bicep ini akan merasakan nyeri pada saat gerakan memutar internal rotasi seperti tadi, terutama di bagian sini. Jikalau positif berarti tesnya berhasil, bahwasanya pasiennya itu ada gangguan pada bagian tendon bicepnya. Jadi berikutnya itu yang akan kita bahas terakhir adalah bicep load test. Jadi bicep load test ini kita memeriksa tegangan ataupun kontraksi dari otot bicep untuk memeriksa ada tidaknya nyeri pada saat gerakan aktif. Dimana cara pemeriksaannya itu boleh kita lakukan ya agak miring sedikit seperti ini. Posisi penderita ataupun orang yang kita periksa itu boleh kita posisikan baik posisi duduk ataupun posisi tidur. Kalau posisi tidur dia sudah ada penopangnya, tetapi posisi duduk kita boleh beri bantuan seperti ini. Jadi dari posisi netral kita menginstruksikan untuk melipat sikunya seperti ini 90 derajat. Yuk lipat yuk. Terus sambil menanyakan ada nggak nyeri? Tidak, nggak ada ya. Jadi pada saat penderita mengangkat lengannya seperti ini sikunya, dia juga harus menurunkan seperti ini perlahan-lahan. Nah pada saat tes tersebut kita boleh menanyakan ada tidaknya nyeri. Jikalau ada nyeri terdapat di bagian tendinitis bicipitalis ini, bagian tendon bicepnya ini, tendon bicep long head ini, berarti ada positif gangguan dari bukan masalah tendonnya sebenarnya, tetapi lebih ke arah masalah labrumnya. Jadi labrum itu adalah celah mangkok sendi, tempat perkaitan tempat perkaitan antara tulang bahu dengan mangkok-mangkoknya. Jadi kurang lebih dari tulang belikat ini bersambung ke tulang humerus ataupun tulang bahu ya, lengan atas. Jadi ini ada masalah di celah mangkoknya itu, labrumnya itu. Kemungkinan adanya penjepitan ataupun mungkin adanya bisa seperti kekurangan cairan di dalamnya. Jadi untuk teman-teman itu adalah beberapa pemeriksaan terkait tendinitis bicipitalis ini. Apabila terdapat nyeri seperti ini, teman-teman boleh melihat dulu apakah gangguannya mungkin karena karena mungkin ada gangguan di ototnya seperti tes-tes tadi kita lihat, atau mungkin hanya karena pegal-pegal saja, karena kalau pegal belum tentu nyeri saat digigit lakukan seperti itu. Jadi apabila ada rasa hangat ataupun rasa panas di bagian bahu ataupun berdenyut-denyut pada 4 hari pertama, boleh dilakukan tindakan dengan pengompres es ataupun juga pengistirahatan ya. Kemudian apabila sudah dirasa mulai berkurang tetapi nyerinya belum total sembuh sempurna, kita dapat melakukan latihan-latihan, di mana latihan yang akan kita lakukan ini boleh dengan menggunakan beban yang ringan. Nah jadi untuk teman-teman, aqua botol seperti ini ya, boleh diisi dengan pasir kurang lebih segini beratnya, kurang lebih setengah. Jadi latihan yang dilakukan itu yang pertama, nah dari posisi netral seperti ini, sikunya menempel, boleh dilakukan gerakan melekuk seperti ini. Ini boleh dilakukan 15-20 kali hitungan, perlahan-lahan saja. Apabila terlalu berat ataupun menimbulkan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi, kurangi bebannya. Nah, gerakan berikutnya itu adalah gerakan supinasi atau gerakan membuka. Jadi lengannya ini kurang lebih dari posisi seperti ini ya, dari posisi netral buka seperti ini, buka. Jadi dengan menggunakan ini otot bicep kita itu bisa berkontraksi kurang lebih. Nah nampak ya, ini adalah alternatif gerakannya. Kemudian gerakan yang terakhir itu yang bisa dilakukan latihannya di rumah, boleh dilakukan shoulder fleksi. Jadi gerakan netral, nah dari posisi netral 90 derajat, posisi netral 90 derajat, lakukan 15-20 kali. Iya. Jadi untuk teman-teman
Inilah latihan-latihan ataupun beberapa gerakan yang boleh dapat dilakukan di rumah sebagai edukasi ataupun sebagai home program. Semoga video kami dapat membantu. Kiranya di antara teman-teman apabila merasakan nyeri yang tak kunjung reda ataupun semakin menjadi-jadi ya Bang ya, harus berkunjung kemana Bang? Ke klinik fisioterapi, Harus berkunjung ke klinik ke rumah fisioterapi. sakit terdekat. Iya. Jadi ya semoga video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam fisioterapi.